sangat excited ya. Bener, betul kan bener? Kita sih karena udah nonton kemarin pas premier pasti udah nggak sabar banget giliran penonton semuanya yang menilai dan menonton. Kita udah puas banget ya. Puas. Enggak, bukan puasa. Puas. Puas banget. Pokoknya teman-teman harus nonton film Argantara. Iya. Jadi Dari ini gerak beres nih. ya, jadi sebenarnya itu aku pas ditawarin film Argantara aku agak telat ya. Mereka semua udah pada mulai reading kan, udah pada reading, Iya, pada aku kan workshop. gantiin yang itu kan. Sebenarnya udah ada Andre sebelumnya udah ada, terus tiba-tiba dia nggak bisa, jadi aku yang mengganti dia. Jadi aku pertama jadi I was excited and happy to be part of this project karena aku tahu aku bakal main dengan orang-orang gila ini di sebelah aku ini. Sama ada Natasha Wilona, Aliando dengan sutradara yang sangat baik. Jadi Wilona gila juga? Enggak. Di sebelah doang katanya. Ini gila-gila ini. Ya jadi aku sangat excited to work with these amazing people, and ternyata cast-castnya ini semua Gila semua. humble, fun, and seru lah. Gila, ini paling gila ini kedua ini. Ya ayo dong ngomong udah. Gue ke studi itu. Gue itu dipanggil ke Hitmaker dulu. Itu pas proses reading itu udah berjalan ya, lo pada gitu ya? Ya, enggak lo pada. Iya. Gue belum ada pas itu. Tiba-tiba ada ada Bang Randy, Asrada ya dia? Asrada tiba-tiba ngechat gue, suruh ke Hitmaker hari itu juga. Terus yaudah tuh kayak ngobrol-ngobrol, habis itu langsung casting. Terus besoknya lusanya itu langsung disuruh reading dan ternyata ketemu sama orang-orang gilain dan asik-asik semua. Ada Willow juga. Iya. Dia bukan orang gila soalnya. Kalau aku sih ngerasa ini kayak salah satu project yang padahal banyak banget pemain-pemain yang mungkin masih baru atau mungkin ini debut film pertama mereka, tapi pas udah ditonton nggak berasa sama sekali dan semuanya tuh sinerginya bener-bener nyambung banget, kompak banget, aktingnya pada keren-keren banget nih. Kalau aku ya dulu, aku nggak tahu ini buat project Argantara. Sebelumnya aku nggak tahu ini buat project film Argantara. Jadi waktu datang ke Hitmaker, aku disuruh acting dibunuh. Iya, suruh acting dibunuh. Pokoknya acting aja pura-pura dibunuh ya. Iya, jadi pura-pura dibunuh kan. Iya kan. Terus akhirnya di proses aku Terus actingnya gimana pas casting? Suruh dibunuh. Iya, ngebayangin aja ditusuk gitu kayak gitu. Dan kebetulan di situ juga Pak Guntur juga yang langsung ngeliat. Jadi makanya langsung apa ya? Habis casting langsung dipanggil. Enggak, habis dipanggil langsung diterima. Karena kan yang lihat kan Pak Guntur juga. Kenapa Pak Guntur datang ke situ? Karena kebetulan Pak Guntur lagi ada di situ dan aku juga gabung ke Argantara kan juga seminggu sebelum film mulai berjalan proses syuting. Jadi kayak gitu deh ceritanya. Itu yang pas lu ninggalin HP lu di lobby ya? Oh iya betul. Jadi curhat ya. Oke lanjut. Ada apa tuh? Kalau aku kan ini film pertama aku kan, terus manajerku bilang, Shan ada casting ya ke sini ke Hitmaker gini. Oke, datang tuh aku sendiri, nggak nge-expect apa-apa. Terus ketemu sama Bang Steve, ada Mbak Lila, Katias, suruh acting tuh, pokoknya suruh acting berantem terus kayak mau ribut, suruh so serem gitu. Terus Lu pas castingnya ngapain? Harus ngapain? Pura-pura fighting dikit. Beda-beda ngomong gampang. Pokoknya suruh teriak-teriak terus gitu. Ya, aku castingnya fighting juga, teriak-teriak gitu kayak mau mulai tawuran gitu kan. Oh, lo gitu juga? Gitu. Iya kan? Fighting sama siapa gitu atau sama angin gitu, just like by yourself. Shadow boxing gitu kan. Shadow fight. Iya, terus setelah casting, terus kata si Bang Steve, kata casternya itu, wah oke nih, coba gue panggilin director gue ya yang lagi meeting di bawah. Udah nungguin mereka meeting, Pak Guntur naik, Bang Randy naik, semuanya naik. Wah gila, gue kan belum pernah kan
Langsung sutradara soalnya. Langsung sutradara, langsung astradanya, langsung dikasih ke Paroki juga. Terus gue harus ngapain nih? Ya udahlah, lillahi ta'ala aja, udah lakuin deh yang sama persis kayak tadi. Terus udah pas gue pulang Tata dibilang lock gitu. Kita ketemu di reading ya. Apa? Kita ketemu di reading ya. Oh, Tata juga pertama. Kalau Pule lagi tuh kalau Pule lagi tuh ditawarin langsung sama Pak D. Jadi itu coach kita pas reading namanya Pak Susilo Badar. Itu Astaga. langsung dikabarin sama Pak D untuk casting di Hitmaker. Katanya itu posisinya lagi bulan puasa ya. Kali itu ada acara buat bukber. Jadi Pule tinggalin itu dulu buat casting dulu. Nah, pas casting nyampe di Hitmaker ketemulah sama Ryuken. Jadi kita casting bareng sama Ryuken. Nah, casting pertama itu kita bareng sama Bang Steve ya. Nah, yang keduanya langsung sama Pak Guntur selaku sutradara. Tapi yang keduanya tuh di hari itu juga. Iya, hari itu juga. Kan kita lanjut lagi pas habis buka puasa. Bang Steve bilang tunggu bentar ya, nanti Pak Guntur mau naik. Iya. Berarti kalian teman seperjuangan lah ya di Argantara ini mulainya. Sebelumnya kita udah pernah ketemu di series. Udah pernah series. Udah pernah ketemu di series. Nih, dia baru datang kan, ceritain. Aku pengen tahu dari kacamata kamu sebagai yang Aku jahat. nggak pakai kacamata soalnya. Dari perspektif kamu yang jahat tuh cerita Argantara tuh kayak gimana? Argantara itu ceritanya asik banget ya. Tentang apa? Oh, tentang apa? Oh, jadi tentang pertama pernikahan dini, perjodohan, terus gengsi antar geng. Iya, tawuran-tawuran anak sekolah gitulah. Terus cerita drama anak sekolah romantis yang dibalut yang di tengah-tengah kekerasan gitu. Action gitulah. Ayo begitulah. Jadi kalau bisa dibilang ini actionnya itu sekitar 40%, dramanya 60% gitu. Enggak, ini aku ngasih penjelasan aja sedikit pernikahan tentang Arga dan Shera yang memang pernikahan mereka ini bukan disengaja, tapi memang sudah ada pesan yang disampaikan oleh bapaknya Shera ya. Papanya Arga untuk menikahi salah satu keluarga yang telah ditolong. Wasiat. Itu keluarganya Shera. Dan juga di dunia romantisnya Arga dan Shera, Arga juga mendapatkan suatu dunia yang bisa dibilang dunia remaja, dunianya ego. Maka di situ ada pertarungan antara geng Baron dan juga geng Akberos yang membuat kegaduhan besar, yang membuat salah satu karakter yang ada di film ini meninggal, yaitu Aska Januar. Dan itu menjadi pertarungan yang hebat dan tidak bisa diselesaikan. Nanti kalian nonton selesai kayak gimana di film Argan. Oke, dari yang paling kiri nih. Saya Johan berperan sebagai Johan Adi Baskara. Saya Johan Saya Jangan ganggu konsentrasi. Halo, saya Fatasya berperan sebagai Johan Adi Baskara. Halo, saya Mat Pule, saya di Argantara berperan sebagai Ziko Haidar. Halo, nama saya Samudra Taylor. Saya berperan sebagai Andre Galaksa di film Argantara. Jadi dia orangnya pendiam dan lebih pinter lah. Halo, gue Renal, gue berperan sebagai Barak Satria. Aku Natasha Wilona berperan sebagai Syara Jahani. Halo, aku Jeff Nathaniel, aku berperan sebagai Aska Januar. Halo semuanya, aku Shan berperan sebagai Panji. Halo semuanya, gue Ryuken Lee berperan sebagai Elang Pradipta. Kalau Johan sendiri itu dia orang yang emosional, bersikap kepemimpinan. Yeah. Terus dia juga sedikit playboy ya, ceroboh, sedikit playboy. Terus dia juga bisa dibilang tangan kanannya Arga, karena di mana ada Arga di situ ada Johan. Oke. Kalau Ziko karakternya itu bisa dibilang dia adalah icebreaker-nya di Akberos. Dan dia pecinta hewan.
apa ya, dia juga lucu, ngeselin, dan dia sering adu bacot sama si Johan kayak gitu, best friend lah itu. Biar lebih clear aja ya, Andre Galaksa. Dia ini anggota geng Akberos yang paling cool, dewasa dan sabar di antara yang lainnya. Dia juga pemimpin nomor 2 setelah Argantara di Akberos. Bara Satria, ketua geng Baron yang memiliki karakter pendendam, arogan, dan tidak mau terkalahkan. Bara menjadi incaran anak-anak Akberos, terutama Argantara, untuk membalaskan dendamnya. Ya. Kalau aku Syara Jehani itu gadis berusia 17 tahun yang karakternya lurus banget, bener-bener dari perfect family and have perfect life di sekolah maupun di rumah. Yang kepribadiannya itu bener-bener fokus dengan masa depan. Anak sekolahan yang punya cita-cita yang jelas, teman-teman yang juga baik, circle yang juga baik, yang sangat bertolak belakang banget dengan Argantara dan Akberos. Kalau Aska, sebenarnya Aska di sini tuh nggak begitu banyak di film Argantara, tapi untuk ngedescribe Aska itu, Aska bisa dibilang seperti abang-abangannya geng Akberos. Kenapa? Karena dia mantan ketua geng Akberos dan juga bisa dibilang dia yang paling dewasa, dia yang ngelit teman-temannya di geng Akberos. Kalau Panji ini karakternya dia adalah anak jalanan, dia anak geng, jagoan juga di geng musuhnya Arga, yaitu geng Baron. Dia tangan kanannya Bara, dan dengan keluarga yang tidak jelas, si Panji ini menganggap bahwa Baron adalah keluarga. Oh ya, satu lagi nih buat teman-teman, si Shan ini pas adegan actionnya dia tanpa stand in loh, keren banget loh. Itu bisa salto katanya. Kayang. Iya. Bisa salto katanya. Iya, dia ternyata melakukan adegan salto. Ada satu adegan di Argantara. Saltonya tuh, itu salto kan itu namanya ya? Backflip. Itu keren banget. Aku pikir itu tuh dibantu sling dan segala macem. Udah pakai stand in. Ternyata katanya dia sendiri yang ngelakuin. Coba dong. Capek. Itu lagi. Nggak dibayar, kita kurang bayarannya kurang banyak. Cuma uang transport nggak mau. Ah iya, betul. Semua cowok ini terlibat. Semuanya. Kita ada kali ya sebulan ya untuk 2 bulan. Total semuanya 2 bulan ya, total semuanya. Iya. Habis lebaran kedua kita. Kan kita bareng-bareng, jadi kita tahu juga lah. 2 bulan, sekitar 2 bulan itu reading sama workshop itu selalu dibarengin. Jadi kita reading terus 5 kali pertemuan. itu lu. Tapi kita workshop selama 2 bulan ya. Tapi pas kita begitu syuting, itu koreo yang kita buat pada saat workshop itu nggak dipakai. Ada perubahan. Banyak ya, lebih banyak perubahan, upgrade. Oh ya itu ya. Tapi setidaknya kalian jadi kayak udah latihan fisik nggak sih? Iya, jadi kayak itu lebih ke latihan fisik dan lebih untuk melenturkan tarian baletnya. Melenturkan badan. Jadi ntar di lapangan langsung kayak lebih gampang untuk beradaptasi sama koreo-koreo baru yang dibuat Konsep. di Jawa, nggak di konsep. Kenapa kita harus nonton film Argantara? Karena di film Argantara ini banyak pesan-pesan moral yang bisa kita ambil, khususnya untuk para anak muda zaman sekarang. Harus bisa pikir panjang untuk pernikahan dini, karena nggak segampang itu kita apalagi umur masih muda 16 tahun atau 17 tahun yang harus nikah, itu harus dipertimbangkan lagi. Nah, Dan sebenarnya habis kita nonton filmnya itu aku lihat ternyata banyak pesan-pesan moral-moral yang lumayan deep juga ya dari film ini sebenarnya. Kalau kalian nggak lihat gambarnya doang dan actually like you actually look at the like if you actually watch the movie and follow the story, ikutin ceritanya itu sebenarnya banyak pesan-pesan yang sangat deep juga sih sebenarnya gitu ya. ada positif ada negatifnya. Kalau misalkan kalian mau ikutin negatifnya, harus tahu konsekuensinya kayak gimana. Jangan lupa nonton film Argantara 29 Desember 2022 Di Cinepolis Cinema.